Eksekutif Produser David Wong. Produser, penulis dan sutradara Baim Wong. Dan para pemainnya kita sambut Christine Hakim. Kakak Baim. Silakan Ibu Christine Hakim untuk bergabung. Selanjutnya kita sambut juga dengan tepuk tangan yang meriah Oka Antara. Selamat bergabung. Selanjutnya kita sambut Kimberly Ryder. Dan yang juga sudah sangat excited untuk menyaksikan trailernya, kita kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk Keanu Tiger Wong dan juga Kenzo El Drago Wong. Ayo Keanu dan Kenzo. Nah, silakan foto dulu rekan-rekan media, yuk monggo. Seperti biasa tengah dulu. Nah. Oke, mantap, silakan. Oke, tengah dulu. Tengah bawah, 1, 2, 3. Ya, 3, 2, 1. Oke, tengah-tengah. Nih, tengah-tengah dulu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Agak ke kiri sedikit. Silakan. Lihat dong, Tatapannya agak ke kiri sedikit. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang ke kanan. Silakan yang di kanan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yang atas udah belum? Belum. Mau nggak, Mas? Makanya majuan. Oke, agak atas. Silakan yang di atas. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, nah kita mungkin boleh nih meminta dari Mas Baim untuk menyapa teman-teman media sepatah dua patah kata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan media udah datang ke sini. Penantian lama, setahun lebih saya buat skenario sampai jadi sekarang ya. Terima kasih. Di sebelah saya ini adalah orang-orang yang percaya sama visi saya. Ibu Christine, ada Luna juga, dia lagi honeymoon. Habis itu juga ada Fedi lagi sakit juga, tapi dia nanti akan datang ya pas premier insya Allah. Jadi terima kasih sudah datang. Ini adalah horor yang sangat berbeda karena ini fresh sekali. Susah sekali saya bikin skenario ini. Saya berkolaborasi sama Rati. Hampir 1 tahun kita bikin skenarionya. Bagus enggaknya skenarionya? Tanya Fedi. Dia itu orangnya susah banget diajak main film horor. Dia hanya membaca skenario. Selama 4 hari 5 hari dia telepon saya balik lagi untuk berdiskusi. Yang menurut dia memang ini berbeda dan memang kita butuh fresh ya untuk horor karena sudah banyak sekali, seminggu 4-3 horor setiap minggu film Indonesia. Saya pun juga bingung untuk nyari cerita horor itu kayak bagaimana karena sebulan itu udah hampir 12 film, 13 sampai 15 film. Akhirnya kita dapetin ini, insya Allah mudah-mudahan bagus insya Allah ya, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Jadi sudah sukses film yang pertama horor juga, sekarang ada lagi, biar ada terus film-film persembahan dari Tiger Wong ini. Amin. Nah, baik, karena sekarang juga lagi berdiri. Nah, teman-teman media mungkin kalau yang ada di atas mau merapat lagi, boleh karena kita mau beralih ke spill official posternya. Nah, jadi mungkin Mas Baim, Mas David dan juga semuanya Marrakesh bersiap-siap di kiri dan kanannya untuk kita buka. Nih pas kita buka, lu namanya sama Fedi ada kali ya keluar muncul dari kaca gitu, dari cermin ya. Ada ting. Bukan selo, bukan sihir. Oke, silakan. Wow. Rekan-rekan media aman ya, nanti bergantian lagi untuk fotonya ya. Sudah siap bersama-sama ya. Nah, Mas agak nunduk dikit. Nah, oke. Masing-masing pegang.
Oke, barengan. Silakan. Oke. Keanu Kenzo udah pegang kainnya? Pegang belum ini kakak? Nah, kakak adek, ayo. Jadi biar bareng-bareng ya. Oke, kita akan hitung mundur bersama-sama ya teman-teman media. Kita akan lihat ini adalah official poster dari film Sukma. Sudah siap teman-teman semua? Oke, siap. Siap ya? Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia official poster dari film Sukma. Kita berikan tepuk tangan meriah. Luar biasa. Terlihat ya teman-teman media. Silahkan diabadikan. Diabadikan sekali lagi. Ini dia adalah official poster dari film Sukma. Yuk foto lagi. Tengah bawah dulu. Silakan. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, yang agak tengah atas dikit. Nah, lagi 1, 2, 3. 3, 2, 1. Yang atas, paling atas. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Agak ke kiri bawah nih. Nah, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Yang kanan, silakan. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Kalau poster udah kita spill, sebentar lagi kita akan spill juga untuk official trailernya. Jadi mungkin boleh teman-teman. Ya, bikinnya banyak bokapnya. Bener ya? Banyak. Pasti banyak kan? Iya, oke. Nah, jadi langsung aja nih. Sekali lagi sebelumnya selamat untuk project film ini. Kita kasih tepuk tangan lagi dong teman-teman media. Kita menantikannya di 1 bulan mendatang ya, 11 September. Jadi kalau tadi kita udah melihat bersama-sama trailernya, horor iya, menegangkan iya, misterius iya, terus kayak ada drama-dramanya juga. Mungkin boleh diceritakan juga nih ke teman-teman media, sebenarnya apa yang ingin ditampilkan dari film Sukma ini? Silakan Mas Bayu. Oke, terima kasih. Info aja, tadi bikin trailernya itu lebih sulit dari bikin filmnya. Wow, kenapa Iya. tuh? Susah Luar banget. biasa. Susah banget karena banyak yang kita mau kasih lihat tapi tidak bisa spoiler juga. Betul. Tapi penonton harus mengerti ini mengenai apa, kenapa ada Feby di situ, kenapa dia mau. Dari awal kita sudah spill kenapanya, tapi tidak spoiler semuanya. Dan objeknya sudah jelas itu adalah cermin. Dan ini adalah film horor, tapi dilihat dari semua trailernya saya tidak pernah ada jump scare. Semuanya itu rasa ketika kita Luna didatengin itu rasa itu yang sebenarnya sulit untuk dimiliki oleh horor Indonesia ya. Dia dar terus, tapi yang mahal tuh sebenarnya adalah build-nya. Oke. Tense ya, ketika Yes. nonton itu rasa penontonnya itu takut ya. Tidak perlu pakai musik, tidak perlu pakai apa, tapi lebih ke adegan dan acting yang lumayan. Itu sih sebenarnya dari trailer itu saya mau ngasih lihat semuanya. Ini loh. Dan kalau kalian perhatiin CGI-nya sulit sekali. Tadi banyak CGI Iya. dan saya orang yang paling berisik mengenai kualitas film. Saya ulang-ulang itu masuknya itu tangan bukan begitu, saya bilang begini. Gini semuanya satu-satu dari detail semuanya itu satu-satu, dan itu sangat sulit sekali karena CGI itu adalah musuhnya. Ketika saya belum bikin film ini, saya nanya sama dia, bisa nggak bikin film? Karena ini sebenarnya bukan cuman buat kita saja. Iya. Setelah saya telusuri, film tentang cermin itu terakhir 2018. Oculus Pengapan. Karena itu makanya saya mau bikin film ini, munculkan lagi horor yang berbau cermin, tapi yang buat orang Indonesia. Nice. Makanya alhamdulillah kita sudah ada banyak negara yang sudah mau. Kita cuma ngeliatin CGI kita itu bagus sekali loh. Nah itu dia goalnya, saya agak kejauhan sebenarnya, tapi memang itu yang bikin saya bikin film ini. Nice, keren. Tadi juga kayaknya ada efek yang di atas itu tuh, di bukit gitu. Itu syutingnya di mana ya? Ada tempat tidur, tiba-tiba ada cerminnya juga ya kan? Iya, itu tolong jangan bilang CGI, saya sedih. Nah itu. Saya mau nangis, itu capek banget saya syutingnya. Kita bawa itu kaos kasur ke sana, kita syuting, tapi pertama ada orang yang nonton, CGI bagus banget. Aduh jangan dong, kita udah capek banget kita bikinnya. Yang itu real ya? Itu real semuanya, itu cuma grading saja. Itu real semuanya, ada di bukit.
kita syuting, gradingnya dibedain supaya tahu itu alam yang berbeda. Oke. Di tempat. Oke, ada di bukit. Di mana tuh bukitnya tuh kira-kira tuh ya? Nah, ada deh ya pokoknya. Nah, oke. Terima kasih, nanti kita akan ngobrol-ngobrolin lagi. Aku mau ke Mas David sekarang. Mungkin boleh di-share juga karena tadi Mas Baim udah bilang, wah bikin trailernya aja sulit gitu ya. CGI-nya prosesnya tentu panjang supaya nggak spoiler juga, tapi memberikan yang terbaik gitu supaya penonton bisa mengerti sebelum nantinya menyaksikan filmnya. Nah, kalau aku tanya sekarang proses dari post-pro-nya sendiri tahapannya sudah sampai mana? Karena kan nih dikit lagi nih, apakah udah ready semuanya, kita tinggal tunggu untuk di tanggal tayangnya? Udah ready dong semuanya. Tapi yang Mbak Im bilang ya, saya tuh masuk ke film ini kebetulan sebenarnya ya. Saya tuh lagi main ke rumah Baim, tahu-tahu di meja tuh ada skrip Sukma. Dia rahasia main tinggal-tinggal aja ya di mejanya, gue juga bingung. Nah saya ambil lah, saya baca nih ceritanya. Dan saya nggak tahu apa-apa ya tentang ini, jadi saya baca, kok ceritanya bagus banget. Bagusnya tuh beneran bagus dan beda banget ya. Saking beda bangetnya, saya bukan di dunia film, saya di dunia IT ya. Tapi karena ceritanya tuh bagus banget, langsung habis baca cerita itu, saya ke Baim, gua mau masuk di sini. Waktu itu inget banget tuh tampang Baim, dia udah bengong. Lo tahu apa tentang film? Dia bilang, apa Baim? Tapi gue yakin film ini bakal bagus banget dan emang keren banget sih, sumpah itu ya. Saya tuh ikutin dari mula sampai post production. Waktu di syutingnya, chemistry aktor dan aktrisnya tuh wow. Terus saya tanya juga, karena saya bukan dunia film ya, saya tanya ini apa semua film kayak gini ya di Indonesia bagus gini? Terus semua krunya bilang enggak bang, saya dibilangnya bang di sini. Bang enggak bang, kayaknya di sini ini emang bagus banget. Emang wow sih, kalau nanti deh kalian lihat hasilnya, nggak ada spoiler nih ya. Chemistry semua ini, semuanya mantep banget pokoknya. Amazing, saya aja tuh yang lihat, apalagi abis itu kan saya di syuting, terus ke editing. Setelah di editing, wow lagi. Makin amazed ya. Makin amazed ya, dan Baim kalau kalian nggak tahu ya, dia tuh tiap hari, saya udah nonton film ini mungkin 25 kali. Wow. Baim nonton film ini nggak tahu berapa ratus kali. Tiap detik dia ngeliatin terus. Tiap detik dia bilang ini ada yang kurang ya, ini ada yang kurang ya, ini ada yang kurang ya. Terus kalau nggak soal grading, nggak soal sound, nggak soal scene, dia ini luar biasa. Saya sih bangga banget ya dia ada. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, berarti ini memang effortnya luar biasa seperti itu, dan tanpa diketahui oleh Anda itu Mas Baim naruh skrip sengaja sebenarnya, emang biar dilihat gitu. Oke, nah karena tadi juga udah dibilang kalau misalnya actingnya nih luar biasa, chemistry-nya. Nah sekarang kita mau langsung lanjut ke Ibu Christine Hakim, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan teman-teman media. Karakter yang sangat amat misterius ya, Ibu Sri berarti ya namanya di situ ya. Ibu Sri. Nah, Ibu Sri, ini pertanyaannya sebelumnya ya. Kan udah banyak film-filmnya, bekerja sama dengan banyak sutradara. Apa yang membuat dirimu percaya akan kehebatan dari seorang Baim Wong yang bisa dibilang ini baru gitu kan ya untuk penyutradaraan? Mungkin boleh diceritain itu dulu sebelum ke karakternya nih. Silakan Ibu Christine. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar. Jadi sebetulnya ya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Udah terbukti ya. Buat saya itu aja buktinya. Kalau artinya Baim sebagai multi talented filmmakers. Ya, aktor iya, sutradara iya, sudah terbukti juga. Yes. Film horor yang sebelumnya juga berbeda dan juga dekat dengan masyarakat karena sampai berapa juta? 4 juta. 6 atau 7. 6 juta. Iya. Lumayan lah Bang. Alhamdulillah. Kemudian bayangkan kita yang terlibat dalam film itu ya tidak terbayang bahwa pada akhirnya trailernya kan seperti ini. Oh, oke. Saya bilang iya, jadi saya heran ya sebagai bukti bahwa Mas Daud gitu ya sampai setiap hari lebih dari minum obat vitamin lihatin melototin itu materi-materi itu ya. Oh ya ingat segitu banyak shot gitu kan ya, ada shot ini ada shot itu gitu kan.
Dan kalau melihat kita saja yang terlibat, gitu, itu membuat amazed, ya ingin sekali, ya penasaran jadinya, gitu kan ya. Nah itu saya kira itu yang memang luar biasa. Oke. Tapi kemudian juga apa namanya, Mas Baim itu sebagai director tahu persis apa yang dimau. Oke. Ini bukan karena muji di depannya ya, Oke, betul. tapi itu yang saya rasakan. Aha. Ya nggak? Iya ya. Jadi memudahkan para aktornya juga gitu ya, karena dia tahu gitu. Oke. Tapi luar biasanya juga banyak saudara yang sudah tahu persis apa maunya, lalu sulit sekali untuk membuka dirinya, menerima, Oke. ya berdiskusi, ya Oke. menerima masukan dari para pemain. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara seputar karakternya yang misterius itu, mungkin boleh di-spill dikit? Di samping tentunya nggak mungkin saya bisa menolak seorang bayi, ya. Tapi juga sebagai pemain yang sudah 50 tahun, Nah, saya belum pernah mendapatkan perspektif, bahkan Fedi Nuril pun oke. yang berperan banyak film apa ya, istrinya berapa Fedi? Benar-benar. Udah poligami dia tuh ya katanya. Ini kalah Fedi Nuril. Oh, wow. Suami saya 4 di film ini dan bodong. salah satunya sebelah saya ini, coba. Masya Allah, ganteng ya, baik-baik. Tenang Ibu, jangan banyak-banyak spillnya. Jadi tantangannya seberat, Mhm. gitu ya. Tapi kembali lagi saya bersyukur, saya bekerja, saya datang aktor-aktor muda, ada Luna, ada Oka, ada Kimberly, ada Yes. banyak lagi, ada Fedi, gitu ya. Yang luar biasa berbakatnya, dan mereka menunjukkan kerja kerasnya, upayanya, dan kualitasnya. Oke. Ternyata anak-anak muda itu perlu diberikan kesempatan Nah, lebih banyak. itu dia. Baik, terima kasih banyak, kita kasih tepuk tangan. Jadi biar ada regenerasi juga gitu kan ya. Ini ada lagi bener ini masa depan film horor Indonesia ini memang. Oke, sebelum ke Kenzo dan juga Kiano, nanti aku tanya-tanya boleh ya? Boleh ya, Kakak Made ya, boleh ya. Nah, aku mau ke Mas Oka dulu. Nah, ini kan film horor yang beda. Tadi kita udah lihat juga trailernya. Karakternya namanya Mas Pram, betul? Iya. Nah, Mas Pram mungkin boleh di-spill aja juga, atau mungkin pas ngelihat trailernya pertama kali shock juga atau bagaimana gitu, mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman media reaksinya. Selamat siang teman-teman wartawan. Selamat siang. Pada oke, pada suka nggak sama trailernya? Ada. Sama, saya nontonnya barengan, benar-benar ini trailer yang paling bagus. Jadi terus terang saya udah agak lupa cerita sama filmnya kayak gimana aja, tapi pas nonton trailernya barusan itu sungguh merefresh ingatan saya tentang gimana proses syutingnya dan gimana saya segitu tertariknya sama skenario yang hingga akhirnya saya menjatuhkan pilihan, ya saya mau ngambil film Sukma. Buat saya yang pernah terlibat dalam filmnya Baim sebelumnya yang dengan genre yang sama, horor juga, yang judulnya Lembayung, kalau kalian udah pernah nonton, mungkin saya bisa bilang ini adalah filmnya Baim yang paling filosofis. Oke. Ya, tahu sendiri kan Baim kan orangnya nggak jauh sekedar dari mantap bro, beda bro. Tapi kalau kalian nanti ngelihat hasil dari ide kreatifnya Baim, ini benar-benar dia naik kelas lah. Nice. Dari Oke. film Lembayung yang kemarin, dan bagaimana dia menggunakan cermin itu sebagai simbol teror. Jadi tidak menggunakan hantu sebagai objek untuk menakut-nakuti. Ya ada bagian menakut-nakutinya, tapi penonton diajak untuk retrospektif terhadap karakter-karakternya. Oke. yang di setiap kali bercermin itu pasti ada tampilan yang berbeda. Oke. Dan terornya itu bikin mikir. Jadi nggak sekedar jump scare, ada jump scare, tapi buat apa sih jump scare? Sekarang film horor banyak banget ya. Benar, iya. Kalau ini tuh
jump scare-nya itu seperti yang tadi Mbak Im bilang, itu dari kejadian-kejadian akhirnya jadi ke-build up, jadi kebangun. Oke. Itu yang ngebikin aku pas lagi nonton skrip, pas lagi baca skripnya itu ngerasa kayaknya itu setiap lembar ke lembar berikutnya itu menyisakan rasa penasaran. Oke. Gitu. Jadi akhirnya ketika pas ngambil, ngejalanin dan belum lihat hasilnya, tapi pas ngeliat hasil trailernya jadi keinget kayak wow, ini nih yang bikin gue bisa bilang sebagai pemain yang udah beberapa kali main film horor bisa bilang nih teman gue naik kelas banget nih. Keren, luar biasa. Dan seperti yang udah disampaikan sama Mas Oka juga, berarti nanti penonton diajak untuk memperhatikan simbol-simbol itu tadi juga ya. Salah satunya adalah si cermin. Ya, benar. Jadi nggak cuma sekedar jump scare aja, makanya mungkin ini bisa dibilang horor yang berbeda, yang fresh juga karena ada unsur semiotika. Jadi nggak semua tuh harus di gini loh gitu ya, gitu ya. Berarti untuk dari film Sukma sendiri. Nah, kalau kita melihat juga dari jajaran cast-nya nih, ensemble-nya kan luar biasa, A-list ya teman-teman ya. Semuanya ada Luna juga, habis itu ada Fedi Nuril gitu. Nah ini berarti menjadikan syutingnya prosesnya seru sekali pasti ya. Oke, nah kita tanya satu lagi dulu nih, Kimberly Rider, halo apa kabar? Baik. Oke, nah ini kalau misalnya ditanya kurang lebih sebenarnya sama, mungkin di spill sedikit gitu ya, tanpa spoiler tentu karakternya gitu dari, kalau di sini namanya sebagai siapa? Tias. Nah Tias nih kayak gimana nih, kalau tadi kan ada tuh secuplik di trailernya. Jadi Arini Luna Maya, dia kan baru pindah ke satu rumah, satu kota dengan keluarga barunya nih, si Pram dan anak mereka Ian. Terus sampai di rumah ini pokoknya ada kejadian-kejadian yang aneh. Ya. Dan akhirnya dia bertemu dengan aku jadi kayak teman barunya dia lah ya. I see, Dan aku itu nah, bentar. Jangan banyak-banyak nggak apa-apa. Yang mana? Jangan. Teman-teman media tadi telinganya ditutup ya, nggak dengar ya. Nah kirain orang ya. ngomongin gak jadi katanya. Enggak, begitu nyanyi dulu apa ya, biar yang tadi lupa gitu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 lupa. Iya, Kimberly Rider apa kabar? Luar biasa. Oke, jadi bagaimana nih? Sudah melihat trailer dari film Sukma? Seru banget. Seru ya? Iya. Kaget juga mungkin tadi sama seperti Bu Christine Hakim dan juga Oka gitu ya? Iya pastinya. Iya. Kerja sama ini apa yang boleh diomongin, apa yang boleh diomongin, jadi bingung. Boleh. Gue jadi pengen nyolek, ya jangan iya juga. Oke, tapi Ya, maksudnya keterlibatannya. Oke, jadi Tias ini dia teman barunya Arini, dia mencoba membantu Arini untuk discover kenapa nih Apa nih misterinya ya. What is happening Ya, di rumahnya. Nanti selengkapnya kita bisa tonton 11 September 2025 gitu. Oke, segitu aja teman-teman media ya. Oke, kita sekarang ke ini dia nih, calon-calon aktor. Udah bukan calon sih, tapi udah aktor. Coba Aktor nih. cilik nih. Ini artis apa aktor? Coba. Ayo. Aktor. Keren. Yang baru pertama kali main tuh kakak atau adek ya? Adek, wish Jawab kakak. coba. Siapa yang pertama kali main? Yang pertama kali main film ini? Film ini Kakak apa adek? jawab. Adek. Kalau kakak udah lebih santai ya. Adek gimana? Disuruh ngapain aja sama papa syuting film ini coba? Disuruh apa aja? Disuruh ngapain aja waktu syuting? Lari-lari, disuruh Syuting seneng, nangis. syuting seneng nggak adek? Senang. Nah, mau syuting lagi atau enggak? Film ketiga nggak ada adek? Ya. Ya. Mau. Adek mau lagi main film? Namanya siapa karakter yang film ketiga maunya? Bilang. Siapa namanya? Jangan spoiler. Siapa film ketiga nanti nextnya mau namanya siapa? Gulung-gulung. Gulung-gulung. Mama film ketiga gulung-gulung, yang ini apa? Yang di sini namanya siapa nanti? Di Sukma namanya siapa? Yang di Sukma namanya Yang di siapa? Sukma namanya siapa? Oh iya, Sukma. Iya. Ketahuan dong ya. Ya karena Sukma emang cuma ada satu gitu. Kan kalau
kalau ada dua sukma jadinya gitu loh teman-teman media. Oke, kalau kakak gimana? Kakak seneng nggak acting? Lumayan. Mau acting atau mau jadi penyanyi atau mau jadi pemain basket? Main basket. Oke, kalau gitu aku nggak nanyain lagi tentang film ya. Berarti yang jadi pemain film Ade aja ya. Ade main film lagi ya? Iya. Oke, selamat ya Ade filmnya, debutnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Kiana dan juga Kenzo. Ya, sama-sama nanti kita akan lihat hasil aktingnya seperti apa di tanggal 11 September 2025. Oke, karena kita juga belum bisa banyak yang dibahas, nanti kan masih akan ada preskon lagi. Kita akan menantikan untuk press screeningnya, kemudian gala premier, dan di tanggal 11 September kita akan bisa menyaksikannya film Sukma serentak di seluruh bioskop Indonesia. Sekarang giliran teman-teman media yang boleh bertanya kepada para filmmaker dan juga castnya. Yang mana dulu? Ini yang mana? Silakan tim, boleh dibantu? Sebentar ya Mas ya. Nah, boleh berdiri. Nama dari media mana? Pertanyaannya apa? Monggo. Sakral ya, cermin itu adalah kecantikan. Cermin itu gimana cara kita melihat diri kita dan tidak mau terlihat menua, jelek, segala semuanya. Itu filosofi pertama. Makanya di sini itu adalah film yang sangat menceritakan mengenai perempuan. Bagaimana perempuan selalu ingin cantik, bisa kita bilang keabadian juga. Jadi sangat relate sama perempuan yang akhirnya peran sulit ini harus dimainkan sama orang-orang yang hebat juga, ya akhirnya jatuh sama pemain-pemain ini semua. Itu filosofinya dan idenya lama sekali. Ide ini lama sekali. Saya sebenarnya ada 5 cerita horor ditawarin. Semuanya yang ditawarin itu kadang-kadang berbaunya itu gentayangan. Ada juga penampakannya hitam atau apa. Nah saya kurang believe sama yang seperti itu. Saya nggak bisa lah. Misalkan saya nggak believe untuk penonton believe, susah. Akhirnya ada satu cerita cermin. Tapi saya kembangin. Akhirnya menjadi seperti ini Sukma. Makanya Sukma itu kan arti juga soul ya, deep ya. Mainnya juga harus sama orang yang punya deep ya. Saya itu ya ibu. Sulit sekali saya ada di produksi ini karena mereka semua ngasih yang terbaik, yang akhirnya kita juga harus ngasih yang terbaik juga. Terus tadi ada satu lagi apa ya pertanyaannya? Udah itu satu lagi buat Kimberly. Iya. Udah ya. Oke deh Kimberly. Ya. Terima kasih sudah terjawab ya Mas Iqbal ya. Nah sekarang nih sama Besti aja, silakan welcome back. Terima kasih untuk pertanyaannya Besti. Kenapa aku memilih untuk pengen masuk di film Sukma ini selain memang aku pasti kasih skripnya itu, aku biasanya tuh kalau baca skrip tuh lama. Kalau skrip tuh dikirim tuh mungkin masih kayak seminggu kali. Nanti dulu gitu nggak langsung iya gitu ya. Cuman baca skrip yang lama. Terus kalau ini aku tuh nggak sampai 2 hari tuh selesai. Jadi semenarik itulah dengan story lainnya. Walaupun pada akhirnya storyline-nya berubah 70%. Wow. Ya sejak pas dikirimin skrip awal tuh. Terus selain dari itu, pokoknya pas awal-awal pemainnya siapa aja, dan ada namanya Ibu Christine Hakim, itu langsung udah oke. Say no more. Udah. Udah segitu aja. Oke, sudah terjawab ya Mas Iqbal ya. Oke, tetap sarangeo dialog ya. Lah baik. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Teman media. Oke, dari atas mungkin boleh dioper atau mungkin boleh turun Kak. Punten. Nah, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya Gregorius dari Gregodia. Pertanyaannya untuk Mas Baim Wong. Jadi saya nangkap satu benang merah nih dari film Lembayung kemarin ke film Sukma ini. Jadi di film Lembayung kan kita tahu bahwa objeknya sebetulnya adalah sebuah klinik gigi. Nah di Sukma ini kan objeknya cermin nih, jadi kembali barang gitu, yang menjadikan premis dari sebuah cerita. Nah kenapa Mas Baim sebegitu tertriggernya untuk bikin objek related tadi menjadi sebuah premis dari suatu film? Terima kasih. Objek related dengan Lembayung apa? Klinik gigi kan? Klinik gigi. Oke. Ya, terima kasih.
Oke, sebenarnya kalau saya yang Lembayung itu based on true story-nya yang saya incar. Kalau ini adalah objek di mana saya ada satu film horor yang tidak ada penampakan yang kita bisa bilang kita tergantung pribadi masing-masing ya, kurang percaya atau enggak. Nah saya dua itu ya, tapi tidak mengharuskan saya ada objek, enggak. Kalau ini pure karena satu cerita horor yang harus saya googling dulu, cermin terakhir kapan, ada Candyman, ada Oculus juga. Kalau Indonesia yang ngirim nama ini udah lama banget. Dan saya harus tahu di sini sudah 2025, CGI juga sudah berkembang. Akhirnya saya beraniin untuk buat satu film ini yang semua kru juga bilang, Im berani banget sih lo bikin ini. Iya, kalau nggak berani, nggak fresh, gitu-gitu aja, bagaimana kita bisa bilang Indonesia juga punya film bagus banget yang diakuin sama luar negeri, itu sih. Oke, dan tadi kan Mas Baim sebelumnya udah bilang kalau ada belief-nya juga. Belief, gitu kalau ya. saya iya. Sekarang saya nonton film horor kadang-kadang sudah tidak takut karena munculannya kadang-kadang kita sudah tahu abis ini. Baca ya. Kalau ini penonton tidak akan tahu. Dan jam sekarang ada atau enggak? Ada kok. Dan banyak enggak? Banyak juga. Kita saksikan nanti di 11 September 2025. Terima kasih sudah terjawab ya Greg ya. Baik, satu lagi terakhir, oke dari depan. Boleh. Iya, itu pertanyaan simpel tapi sangat berpengaruh ya sama perfilman Indonesia karena terlalu banyak film horor sampai kita mencari cerita susah banget karena itu aja yang akhirnya santet lagi. Bukannya kita tidak suka sama santet, cuman kenapa harus ke situ lagi? Kita bisa kok kreatifnya lebih banyak. Akhirnya juga dapat cerita ini karena medianya itu cermin. Saya itu ada sebenarnya dua film yang saya suka. Saya suka Pembajakan Pesawat. Saya nggak tahu kenapa dengan ada poster Pembajakan Pesawat dengan itu saya masih nonton. Sama satu lagi saya suka cermin, nggak tahu kenapa kalau horor. Oke. Iya, saya dua itu memang visi saya ke depan untuk buat film itu. Yang akhirnya cermin ini ternyata musuhnya CGI ketika saya nanya ke orang CGI. Iya. Sulit jadinya ya. Musuh dia bilang. CGI itu musuhnya cermin. Ya, aduh. Dan saya cuma bisa nanya sama dia sebenarnya, bukan nanya ke penulis segala semuanya. Bisa nggak buat bagus? Kalau bisa gue buat film ini, kalau enggak gue mau. Karena kuncinya adalah CGI. Yang akhirnya kita buat ceritanya yang tadi dibilang dan harus kanan kiri sama. Saya tipikal, kalau misalnya saya ditanya tipikal karakter apa, saya tipikal karakter yang suka plot twist. Oke. Saya suka kalau jalan cerita tidak bisa ditebak. Saya paling benci kalau cerita itu kita udah bisa nebak malah endingnya atau nggak apain. Nah saya nggak suka itu. Untungnya saya pemain, jadi saya tahu scene apa yang sering digunain orang, blocking apa yang sering digunain orang. Yang kadang-kadang kalau misalkan apa sinetron tuh yang ketemu itu. Nah, ya kita ingat itu. Jadi ya mudah-mudahan kita yang di sini gak lazim untuk ditemuin, bisa dinikmatin sama kalian semua. Itu aja sih. Oke, amin. Terima kasih banyak jawabannya. Semoga teman-teman media, semoga sih doa ini semoga makin penasaran ya. Bukannya terjawab tapi semoga makin penasaran supaya makin menantikan kehadiran dari film Sukma yang akan tayang 11 September 2025. Kita berikan tepuk tangan.